Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita senantiasa dapat bersolawat kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa cermin kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri. Begitu pula dalam kehidupan, seseorang akan sulit melihat kekurangan. Yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Tidak bisa dipungkiri, seseorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, jika seorang wanita lalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Dari dua hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat kepada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetaplah patuh kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan terdapat segala macam ujian dan cobaan. Apabila seseorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seseorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu sebelum menikah sangatlah penting
untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suaminya. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Para sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Nabi menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu, bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati dan istri serta keluarganya. Yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya, maka perhatiannya harus diserahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial, karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi, baik dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Maka dari itu, para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seseorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal tersebut dilakukan merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya
dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk itu wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seseorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya-Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Keenam, cemburu yang berlebihan dalam rumah tangga. Rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi dalam batas yang wajar, rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan sendiri seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal lain tersebut terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suaminya. Misalnya adalah mencaci atau berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, dan sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, kepada para istri ataupun calon istri, sebisa mungkin untuk mengusahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang oleh suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika suami berubah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seseorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaliknya, malah terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Ad-Dailani. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa izin suami.
Mungkin hal ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami, yang bermaksud keluar rumah adalah merujuk kepada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Terkecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada satu kisah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang laki-laki yang keluar bepergian telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya tersebut yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberi izin kepadanya untuk turun menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Sampai satu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat dalam rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.